Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Kali ini kita suasana santai, kita berada di Foodpedia ya, di Sawah Lebar. Ini ownernya Bang Ihsan ya. Tempatnya nyaman dan representatif untuk nongkrong. Nah sahabat dang sekalian, kali ini di obrolan rakyat kita edisi spesial. Jadi orang desa mengabdi untuk daerahnya. Kita akan mengangkat tema totalitas pengabdian nyata untuk daerah. Sekali lagi ini spesial Yayasan Bengkulu Madani. Yayasan Bengkulu Madani. Dan sudah hadir langsung petinggi-petingginya ini. Kita kenalkan dulu. Ini narasumber kita yang pertama, Insinyur Marhen Harjono, SPT, MSc, IPM. Ya, kita nggak usah membahas apa itu IPM ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Bengkulu Madani. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Dr. Sukirdi MPD. Dr. Sukirdi MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Dr. Sukirdi ini juga di yayasan sebagai Pembina. Sebagai Ketua Dewan Pembina. Baik, terima kasih. Ini dialog yang sangat luar biasa. Kita berdialog dengan doktor dan Ketua Yayasan langsung. Nah, kita akan mereview bagaimana kemudian pengabdian dari Yayasan Bengkulu Madani yang kemudian berada di Bengkulu Selatan. Kita langsung saja untuk kemudian langsung ke Ketua Yayasan. Yang pertama kita ingin tanya dulu sebetulnya latar belakang Bang Marhen atau Bapak Marhen ini seperti apa sebetulnya, latar pendidikan dan lain sebagainya. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Milan Sori. Saya agak cemas sedikit ketika ditanyai beliau ini karena orator beneran, kemudian tukang tanya yang sangat hebat. Jadi agak sedikit cemas. Baik, di sini kami mengucapkan terima kasih. Kami dengan Ustaz Sukirdi telah diundang dalam spesial dialog ya. Dialog interaktif lah lebih kurang tentang masalah totalitas pembangunan untuk daerah gitu. Sebenarnya agak terlalu tajam ya judulnya, tapi tidak masalah. Baik, saya terlebih dahulu masalah latar belakang pendidikan ya. Insya Allah kalau pendidikan saya itu karena orang desa jadi mengejar di bidang pertanian. Pertanian. Jadi D3-nya kemarin saya mengambil D3 peternakan di Universitas Andalas. Kemudian dari D3 itu saya lanjut kembali. Saya sambung ke Universitas Gajah Mada di UGM. Ya, di UGM. Dari Padang pindah ke UGM. Ngambil S1. Dari S1 kemarin karena semangat di bidang pendidikan, saya kejar lagi mengambil S2 dalam kurun lebih kurang 3 semester. Selesai. Habis itu saya terus bergelut dengan dosen, mengerjakan tugas-tugas dosen sampai tahun 2016 itu kan. Nah, kemudian setelah selesai S2 kemarin, saya mengambil lagi program insinyur yang ditugaskan oleh salah satu teman saya di UGM. Kebetulan beliau dosen saya juga untuk mengambil program insinyur. Iya. Dari insinyur itu diikutkan lagi ada program insinyur bidang. Waktu itu saya mengambil dapat gelar insinyur profesionalisme media. Jadi saat ini saya khusus di bidang pertanian untuk membangun desa, lebih kurang seperti ini. Ya, jadi D3 selesai, S1 selesai, S2 selesai, dan ini insya Allah S3 itu insya Allah dalam waktu sebentar lagi insya Allah. Ya. Artinya di universitas ternama semua. Enggak juga. Iya. Nah, kemudian berkaitan dengan Yayasan Bengkulu Madani ini bergerak kan kalau salah di bidang pendidikan sudah jalan ya. Iya. Tapi ini dengan background tadi kan banyak sekali latar belakang ini seperti apa linearnya? Kenapa bisa begitu? Oh gitu. Ya. Ya. Jadi gini ya. Kalau di segi NEM itu kalau saya lihat kami berdua lihat dengan Pak Pembina ini di situ ladangnya emas. Tapi bukan emas murni gitu kan, tapi ini benar-benar emas dari manusia gitu. Ya, makanya pertanian di sana itu luar biasa. Kalau ditanya beras, itu pasti beras segini sangat pulen sekali kan. Kemudian kalau ikan dikenal ikan segini sangat segar sekali. Beras segini sangat ya. Tapi satu yang bagi kami dengan Ustaz Sukirdi sebenarnya banyak juga dengan kawan-kawan yang lain kan, itu di bidang mental, kemudian dari karakter itu masih sangat terbelakang kami. Berawal dari itulah kami dengan Ustaz Sukirdi, terserah masalah pendidikan kami mau linear tidak linear, kami coba bergerak di samping bidang pertanian, kami bergerak juga di bidang pendidikan. Bagaimana anak-anak petani ini minimal bisa karakter yang terbaik lah.
nggak lagi mabuk-mabukan. Kalau sekarang masya Allah luar biasa ya kan. Ya gitu kan, ngelem, habis itu mabuk-mabukan, habis itu kenakalan remaja, nikah di luar nikah itu masya Allah. Makanya kami terpanggil dengan Ustadz Sukirdi, kemudian dengan Ustadz Dodi kan. Kita ayo dong, kita sama-sama membangun desa. Di samping kita membangun pertanian, dibantu dengan kawan-kawan lain kan, dengan kemampuan kita. Kita juga membangun di bidang SDM ya gitu Ustadz. Jadi bersepakat kami. Jadi tujuan mulia ya untuk bagaimana di desa itu terbangun SDM yang unggul ya. Ya insya Allah seperti itu. Makanya kami berkumpul, bagaimana kita membentuk bidang yang luar biasa ini kan, SDM ini bisa muncul. Bukan saja di bidang pertanian yang terkenal itu. Ya. Dan sekarang ini sebetulnya sudah berapa tahun berjalan Yayasan Bengkulu Madani? Kalau untuk Yayasan Bengkulu Madani ya, Ustaz, itu kami deklarasikan tahun 2016. Dan 2016 ya. Dan kegiatan kami bersama para pembina gitu kan, yang senior-senior bagi kami dan ustadz bagi kami menyebutnya, itu sudah sangat luar biasa. Membagikan apa kemarin itu kayak semacam paket sembako menjelang lebaran gitu. Pakaian layak pakai, kemudian membagi lebaran. Iya. Korban yang lainnya kan itu. Jadi sudah banyak sekali. Baik, sudah banyak sekali ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari background pendidikan akademis yang kemudian mencoba mensinkronkan ya dengan pendidikan. Nah sekarang kita ke Dr. Sukirdi yang memang beliau ini akademisi tulen. Seorang yang sudah berpengalaman melintang di berbagai dunia pendidikan termasuk juga di kampus dan lain sebagainya. Nah, dengan kemudian mendirikan Yayasan Bengkulu Madani ini seperti apa sebetulnya arah pendidikan dari Yayasan Bengkulu Madani ini? Dan apa saja mungkin lembaga-lembaga yang sudah ini terkait dengan pendidikannya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro Milan Sori yang sangat luar biasa ini menggetarkan langit Bengkulu dan Indonesia tentunya ini beliau ya. Baik, ini menarik untuk kajian diskusi kita, obrolan kita pada waktu ini. Yayasan Bengkulu Madani ini sebenarnya punya mimpi sederhana sebenarnya, yang mungkin ini mimpi semua orang. Cuma memang terkadang memang tidak semua orang itu mau menerjemahkan keinginannya secara nyata gitu ya. Pada dasarnya memang semua orang tua itu kan ingin anaknya baik. Betul. Nah, cuma orang tua ingin menjadikan anaknya baik ini itu memiliki keterbatasan referensi. Arah cara bagaimana menjadikan anak ini baik, Islami misalnya berprestasi segala macam, itu mereka nggak tahu. Sehingga memang dengan adanya Yayasan Bengkulu Madani ini kita untuk mencoba mewadahi bagaimana orang tua ini bisa memiliki alternatif dalam mendidik anak, lembaga yang bisa dijadikan pilihan bagi orang tua. Betul. Untuk bagaimana bisa anaknya ini menjadi orang yang berkualitas. Karena memang pendidikan kita secara umum sampai hari ini itu pendidikan lembaga pendidikan yang secara umum itu seolah-olah kehilangan karakter, kehilangan identitas sebagaimana pendidikan tujuan nasional sebenarnya. Karena memang tujuan pendidikan nasional itu sendiri adalah itu sangat mulia, mencetak manusia Indonesia yang manusia Indonesia yang seutuhnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian bertakwa, bertanggung jawab dan sebagainya itu. Dan itu tidak susah ditemukan di sekolah yang banyak kita temui hari ini. Karena memang dengan banyak sekolah ternyata tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau dibilang penyakit masyarakat itu ternyata kian hari itu kian banyak. Betul. Bukannya makin berkurang kan, padahal pendidikan makin banyak, orang sekolah tinggi itu makin banyak, tapi ternyata tidak membuat adanya perbaikan di tengah-tengah masyarakat secara moral, secara nilai. Ini masalah. Nah, maka memang sebenarnya gerakan-gerakan yang kita lakukan, aktivitas yang telah kita lakukan ini sebenarnya jauh telah kita lakukan. Sebelum Yayasan Bengkulu Madani ini kita legal formalkan. Sejak tahun 2000 ya. Marahin ini masih celana pendek waktu itu, masih SMP. Ya masih kita temui di siring-siring gitu ya, masih kita lihat di siring celana pendek pakai celana SMP celana biru gitu ya. Sekarang sudah gagah ya. Luar biasa kalau sekarang. Kalau dulu nggak ngelem ya? Enggak. Zaman dulu belum ada ngelem. Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi nah, ini sudah berjalan ini sekolah yang didirikannya atau TK atau SD atau SMP atau seperti apa? Jadi
sekolah yang sudah kita dirikan yang perlu SD dulu. SD, sekolah dasar Islam terpadu. Jadi sekolah Islam terpadu SDIT, karena memang SDIT ini menjadi apa ya, role model hari ini. Ya, menjadi role model karena memang ternyata dengan adanya sekolah Islam terpadu ini apa ya, bisa unggul di mana-mana. Dan Ya, bisa unggul-unggul. Sekolah unggulan. Iya, menjadi sekolah unggulan. Bahkan banyak sekali memang sekolah Islam terpadu itu walaupun baru beberapa tahun itu sudah bisa unggul dari sisi prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Nah, kurikulumnya seperti apa sebetulnya? Nah, kalau kurikulum kita sebenarnya tidak melenceng dari tujuan pendidikan nasional. Kita merujuk ke sana. Karena memang kurikulum kita ini ada 3 ya. Untuk bagaimana nanti menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, demokratis itu. Nah, kita memakai kurikulum dari Diknas, Ya. dari Kemenak, dan dari jaringan sekolah Islam terpadu. Oh, JSIT. JSIT digabungkan dengan pengalaman yang coba kita kombinasi tentang bagaimana kurikulum ini. Dan memang kadang-kadang memang saya dengan teman-teman memang untuk bagaimana memang merekayasa kurikulum. Ya, artinya sesuai dengan kondisi lapangan lah ya. Misalnya kalau di segini mungkin di dusun misalnya kan. Karena alamat Di itu dusun. di Skinem, kan? Iya, dan sekolah memang di tepi sawah ya. Betul. Di tepi sawah, anak-anak itu juga main di tepi sawah. Jadi anak-anak lahir di tengah sawah, besar-besar di pematang sawah. Jadi memang ini kekhasan yang menarik dan mungkin tidak semua orang tertarik untuk mengabdi ke desa. Apalagi tadi pengabdian total misalnya ke kampung halaman, tidak semua orang itu siap pulang. Ketika misalnya dia bisa memberikan sesuatu, tapi sebenarnya nggak siap untuk pulang kira-kira. Atau mungkin karena memang belum tahu jalannya, maka memang kita merintis, menginisiasi untuk bagaimana bahwa memang dengan keilmuan yang kita miliki ini, dengan kapasitas yang sedikit ini, itu bisa kita berikan kepada masyarakat. Mendidik anak yang Islami, berprestasi, berakhlak mulia, itu yang kita inginkan. Luar biasa sekali. Ya. Nah, mungkin ini ke siapa ini? terkait dengan progres pembangunan fisik daripada yayasan atau Pak Ketua ini, Pak Ketua. Betul, Pak Ketua yang lebih paham kondisi lapangan biar, ini. biar bisa tergambarkan Siap, oleh ya. Apalagi masyarakat Bengkulu Selatan ya khususnya ya. Walaupun tidak membatasi seluruh provinsi Bengkulu untuk kemudian bersekolah di bawah naungan Yayasan Bengkulu Madani. Seperti apa nih pembangunan fisiknya? Pembangunan fisik ya, kalau dilihat dari segi modal kami ya, mungkin modal kami ini modal utama adalah modal nekat ya Ustaz. Nekat dan niat yang baik. Dan niat yang baik. Jadi kami itu mendirikan sekolah ini ya, sekarang masuk tahun ketiga ya. Iya, tahun ketiga. Tahun ketiga. Itu cuman bermodalkan di salah satu TK numpang. Bahasa kami itu numpang. Di TK kawan kita di Seginem itu ya. Dan itu konsen di TKIT ini kan. Nah, kami numpang di situ sekarang udah masuk tahun ketiga ya. Cuman ruangnya kecil banget. Habis itu ya ini karena numpang dengan orang kan kami masih masih merasa dibayang-bayang gitu. Tapi nggak dibayang-bayang, itu wajar mengarahkan gitu. Nah, sekarang dengan bismillah niat yang baik gitu kan. Ustadz, kemudian dengan Ustadz Dodi juga kan, dengan niat yang baik, kemudian dengan etikat yang luar biasa lah kan. Ayo kita bergandeng tangan. Kita menghimpun kekuatan umat lah lebih kurang kan. Menghimpun kekuatan wakaf gitu kan untuk kegiatan umat. Nah, sekarang ini untuk membangun. Nah, dari perjuangan yang luar biasa, dari tekad yang luar biasa ini alhamdulillah kami dibantu salah seorang tokoh di Skinem itu kan. Dihibahkannya, diwakafnya lebih kurang 1/3 hektar tanah ya. 1/3 hektar tanah. Iya, untuk tahun ini 3.400 ya pokoknya segitu lah lebih kurang kan. Nah, kemudian dari tanah itu sekarang mulai hari ini kami sudah mulai membangun sebuah gedung untuk untuk memindahkan dari TK ke SD baru ini. SDIT apa kan? SDIT Madani. SDIT Madani. Ya, kami sebut SDIT Madani sesuai dengan yayasannya. Nah, sekarang ini alhamdulillah dengan semangat kawan-kawan kemudian dari donatur itu kami tidak terasa hampir lebih kurang pondasi udah selesai kan. Habis itu materialnya udah banyak. Itu hampir tiap hari orang berdonatur dengan kami kan, kami kumpulkan dengan satu tempat ini ya, menghimpun lebih kurang kan. Masih kurang ya sekarang. Masih kurang. Seng masih. Oh ya. Tapi alhamdulillah kan di luar dugaan kami ya Ustaz. Di luar dugaan itu luar biasa ya. Masyarakat itu tergerak. Ada yang siap menyediakan untuk makanan untuk tukangnya. Kemudian kami siap juga menyediakan mungkin kalau ada batu kami siap membantu gitu kan. Kalau ada bahan-bahan yang dibutuhkan kira-kira di sekitar situ kami siap bantu. Makanya dengan optimis yang luar biasa ini saya rasa ini bukan kita aja ya. Mungkin maha gaib yang mungkin menggerakkan hati masyarakat ya. Karena dengan niat yang untuk kemudian membangun karakter, membangun akhlak Iya. dan iman tentunya. Iya.
Dan kami yang sangat luar biasa semangatnya itu, kami baru bergerak, itu orang tua dari wali murid itu, orang tua dari murid itu ternyata duluan bergerak. Kami baru melihat kemarin, ternyata orang tua udah melihat kayak mana bentuknya kan, kalau bisa lokasinya kan udah kami bantu, kalau ada sampah-sampah kami bantu gitu kan, kemudian kalau ada kerokos yang kira-kira berduktun kami siap membantu gitu kan. Makanya luar biasa dukungan masyarakat terhadap program kita nih Ustaz. Dan itulah pengabdian daripada teman-teman di perjuangan di yayasan ini untuk kemudian membangun pendidikan di desa tadi. Iya, lebih kurang gitu. Kita sama-sama mengabdi. Ini makanya kita benar judulnya totalitas untuk membantu masyarakat gitu kan. Untuk masyarakat, kemudian digunakan lagi untuk masyarakat. Ini kebaikan untuk masyarakat. Karena itulah Bang Marhen ini kembali ke desanya. Jangan sampai kemudian lulusan Pade tapi ke Jepang sana atau kemana-mana. Enggak juga. Kami sama-sama dengan Ustaz Kirdi, dengan Ustaz Dodi, dengan Ustaz Saipri kan, dengan yang lainnya, ayo kita sama-sama kembali ke desa, membangun desa, di samping membangun pertanian gitu, kita bangun juga karakternya. Nah kami bangga itu karena kami pembina kami ya, ada Ustaz Kirdi yang memang sudah lama di bidang pendidikan ya. Kemudian tenaga kami ini, tenaga di yayasan itu, tenaga hariannya itu ada Ustaz Dodi yang memang setiap hari beliau mempertajam ilmunya di sekolah kan. Dan kami walaupun kami rasa ya sangat rendah ilmunya, sangat sedikit ilmu di bidang pendidikan, tapi dengan disupport dan didukung kawan-kawan ini, kami merasa kuat. Lebih kurang seperti itu. Baik, mungkin ke Ustaz Sukirdi lagi, Dr. Sukirdi. Seoptimis apa nih kawan-kawan pembina untuk kemudian yakin bahwa ini Yayasan Bengkulu Madani ini insya Allah akan menjadi yayasan yang kemudian terbaik. Kita sangat optimis. Ya? Sangat optimis karena memang kalau dikatakan barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan akan mengokohkan kedudukannya di muka bumi. Itu sunnatullah. Yang surukum wa tabbit aqdamakum. Artinya peran ini kan sebenarnya bukan peran kita sendiri sebenarnya. Ini kan semua stakeholder dan orang yang punya impian tentang bagaimana kebaikan yang terwujud di tengah masyarakat, pasti dia akan terlibat. Terlebih memang apa ya? Kalau saya bilang dengan teman-teman, dengan para pengurus yayasan, saya bilang sebenarnya kita nama pekerjaan sebenarnya ini. Dengan risiko yang sangat tinggi, saya bilang kan kita harus bolak-balik dari Bengkulu ke Seginim ke dusun sana gitu kan. Kalau kita harus menghimpun, menggerakkan masyarakat, mempromosikan ke masyarakat, meyakinkan bahwa memang sekolah ini baik karena memang sekolah baru berdiri numpang, lokasi sempit, tahap perjuangan, lapangan bermain tidak ada, numpang. Jadi sekolah numpang yang ruangan 3x4 lah kira-kira ya. 3x4 anak muridnya bisa kita bayangkan 12 orang. Di ruang itu 12 orang. Dan dengan kondisi itu ya, sekali lagi ya, dengan kondisi begitu kita tetap optimis dan kita yakin. Bahkan mohon maaf ini, kalau kita tidak optimis dari tahun 2000 kita bergerak sampai hari ini, kan kita masih tetap yakin. Nah, apa program besar atau nilai besar yang kemudian akan diterapkan di yayasan ini? Nilai yang kita bawa adalah perbaikan sebenarnya. Bagaimana menanamkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Misalnya begini, kita fokusnya kepada Quran. Jadi sekolah Islam terpadu ini fokusnya kepada Quran dan pendidikan umum. Jadi kita kombinasikan antara yang pendidikan umum dengan nilai Quran, nilai keislaman, nilai hadis yang kita ajarkan. Sehingga memang dengan anak memahami nilai Quran, kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan hadis segala macam. Ini insya Allah anak-anak akan menjadi baik. Karena memang tanpa bekal itu anak-anak kayaknya nggak akan punya karakter yang kuat. Dan akan menjadi generasi yang sporadis tanpa nilai. Mungkin bisa pintar di sekolah mana bisa pintar, tapi anak nggak punya nilai, nggak punya pemahaman keagamaan. Maka sebenarnya hari ini rusaknya negara kita hari ini bukan karena tidak ada orang pintar, tapi karena ketiadaan akhlak itu, kehilangan karakter. Ini masalah besar sebenarnya. Maka dengan kita membangun SDIT ini salah satunya itu kita ingin memperbaiki generasi ini, karena memang harapan kita kan yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan ini anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, ya ponakan kita, keluarga kita dan masyarakat kita tentunya. Ini sangat yakin betul bahwa dengan dukungan masyarakat, apalagi kata Pak Ketua tadi memang dukungan masyarakat itu luar biasa. Dukungan, bantuan ada yang mohon maaf ngasih semen 2 sak. Alhamdulillah, kita ambil, kita terima. Mereka antarkan sendiri, bayangkan nih. Nah, apalagi memang orang-orang ini yang nggak mampu ya secara ekonomi. Nah, nilai kesungguhan itu yang paling penting. Karena memang kita juga nggak punya ini. Kata Pak Ketua tadi, kita ini bukan orang yang kaya raya. Kita ini cuma kaya ide, kaya idealisme. Ini yang kita ingin, yang menggerakkan kita itu idealisme yang kita miliki.
kita pulang kampung, kalau Marhan bilang ya S1, S2 misalnya di UGM, kira-kira susah kayaknya mau pulang kampung kan? Jarang lah anak UGM mau pulang kampung lah gitu kan. Saya misalnya lulusan terbaik misalnya, ya susah juga mau pulang memikirkan di sana. Tapi ternyata enggak, karena memang kita walaupun bagaimanapun, itulah pengabdian kita, bentuk kecintaan kita kepada daerah kita. Dan ini perlu dukungan tentunya. Kita cinta dengan daerah kita, tapi misalnya pemerintah tidak mendukung, bagaimana kira-kira? Untuk segmen terakhir juga, apa harapan Dr. Sukirdi, nanti juga ke yayasan, terhadap Yayasan Madani ini, apa harapan masyarakatnya dan juga pemerintahnya? Harapan masyarakat, Harapan dari teman-teman yang bergerak di yayasan ke masyarakat dan kepada pemerintah. Kita berharap, kita berharap dengan masyarakat pertama ya. Masyarakat secara umum dalam konteks stakeholder yang mendukung tentang pendidikan ini bisa terwujud dengan baik ya. Ini saya berharap apapun yang bisa kita kontribusikan, kita investasikan, kita akan terima. Dan kita berharap betul bahwa memang ini bisa terwujud. Semakin banyak yang berkontribusi, ya kan, kalau misalnya seluruh masyarakat Bengkulu aja misalnya, atau segini aja masyarakat Manak saja misalnya kontribusi, banyak orang Manak tuh yang kaya raya tuh banyak. Gubernurnya apa lagi ya? Ya, gubernur kan orang mana? Jemput kita kan? Jemput kita, ya kan? Ini bupatinya juga begitu. Nah, untuk pemerintah daerah kita berharap dengan Pak Gusnan misalnya, dengan gubernur, dengan para pejabat tentunya ya, yang sudah menjalin komunikasi. Yang mereka memiliki kebijakan, saya pikir untuk sekedar mengarahkan sedikit potensi investasi mungkin untuk pendidikan ini, saya pikir itu bukan hal yang susah, bukan hal yang sulit sebenarnya, sangat mudah. Tinggal tanda tangan selesai lah sebenarnya kan. Atau mungkin uang pribadi pun juga nggak masalah sebenarnya. Karena kalau kita hitung-hitungan kita kayaknya, kalau ini mungkin kita persulit atau mungkin yang mungkin kita tawarkan kemudian menolak, saya pikir ya mungkin cinta kita ke daerahnya bertepuk sebelah tangan ini. Kita berharap yayasan ini juga mensupport bagaimana pemerintah daerah untuk membangun SDM yang betul. Karena memang pendidikan ini kan tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Nah, kita ingin berkontribusi sebenarnya terhadap perbaikan SDM kita ke depan. Karena memang inilah investasi jangka panjang kita ke depan. Baik. Itu mungkin. Juga untuk Bang Marhen, harapannya kepada masyarakat dengan program umat ini. Harapan kepada masyarakat ya dan juga pemerintah, kami dengan Ustaz Sukirdi berimajinasi kemudian bermimpi, dan mimpi ini akan insya Allah akan kita realisasikan. Di sekolah kita itu nanti insya Allah akan menjadi sebuah mercusuar pendidikan. Nah, itu tempat kami ini di Muara Pinang tempatnya. Ya mungkin kawan-kawan belum tahu tempatnya Muara Pinang ya, Ustaz. Di Muara Pinang itu lebih kurang pusat pendidikan anak saat ini ya. Nah, nanti betul. Tempat Muhammadiyah sih dulu kan. Sekarang kita hidupkan kembali tempat itu. Nah, kita berharap ini menjadi pionir lah di bidang pendidikan dari sisi akhlak gitu kan. Makanya tempat ini sangat strategis sekali. Kawan-kawan dari dari Air Nipis, Kecamatan Air Nipis kan, kemudian dari Jeranglah itu insya Allah bisa berkumpul di sana. Makanya kita berharap kepada pemerintah daerah ya, baik gubernur, karena ya bupati. Kebetulan Pak Gubernur itu asli orang sana tadi ya, dan beliau sangat mensupport dalam kegiatan ini. Insya Allah itu akan terkoneksikan dengan sebuah mungkin ya penghubung. Nanti kita berharap kepada pemerintah, nanti insya Allah menjadi pusat pendidikan lebih kurang seperti itu. Kita nggak berani, pejabatnya nggak berani. Tapi insya Allah Kepada masyarakatnya? Masyarakat saat ini luar biasa. Saking mendukungnya, kami belum punya gedung yang permanen gitu ya. Kata masyarakat, udah walaupun belum ada gedung yang permanen gitu kan, kami mau menitipkan, terserah mau di mana sekolah ini, mau di bawah pisang atau di bawah pohon bambu yang ada di sana kan terserah. Yang penting anak kami ini bisa minimal seperti kalian lah, minimal sekolah seperti Dr. Sukirdi gitu kan, atau Ustadz Dodi gitu kan. Ada dukungan masyarakat. Ada yang bilang begini, kalaupun kami tidak bisa memberikan apa-apa, ada kesepitan satu sisir. Betul. Betul supportnya kepada kita. Iya. Jadi kita silaturahim, mereka bilang, ya karena memang mereka nggak mampu. Wali murid kita kan dusun, petani, yang di dusun kan. Ya. Apa yang mereka itulah dusun bentuk supportnya. luar biasa. Luar biasa support masyarakat. Insya Allah kami sangat optimis dalam membangun generasi umat ini. Begitu Pak Melian, sorry. Baik, ini luar biasa sekali saya berdialog dengan ini sosok yang sangat luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan ini juga menginspirasi ya bagi kawan-kawan juga yang lain yang ingin membangun pendidikan di desanya, apalagi pendidikan yang berbasis Islam ya, dengan melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Terima kasih kepada Dr. Sukirdi, MPD sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Bengkulu Madani, dan kemudian juga kepada Bapak
Insinyur Marhen Harjono, SPT, MSc. IPM. Sekali lagi mudah-mudahan dialog kita ini menginspirasi masyarakat Bengkulu, dan mudah-mudahan dengan dialog kita ini nanti membuka cakrawala bahwa pengabdian tanpa batas di desa itu sangat penting untuk membangun karakter SDM yang unggul di pelosok. Terima kasih. Dan berharap juga tentu dukungan semua pihak untuk membangun pendidikan yang digerakkan oleh kawan-kawan di Yayasan Bengkulu Madani di Seginin, ya, di Bengkulu Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi